me with anyone else but me. Oh, with anyone else. Halo guys, selamat datang di channel Kita Ceritain. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film jadul tapi keren berjudul Heaven Knows Mr. Allison. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai alur filmnya. Di awal film, terlihat seorang laki-laki tengah terapung-apung di lautan lepas. Lelaki itu adalah Kopral Allison, seorang marinir Angkatan Laut Amerika Serikat yang berhasil selamat setelah kapal selamnya diserang tentara Jepang di Laut Pasifik. Sudah 7 hari Allison terombang-ambing di tengah lautan dan hanya meminum air hujan untuk bertahan hidup. Allison akhirnya terdampar di sebuah pulau asing di daerah Pasifik Selatan. Saat memasuki sebuah perkampungan, dia keheranan karena tidak menemukan adanya kehidupan. Namun saat dia mendekati sebuah gereja tua, tiba-tiba dia dikejutkan dengan munculnya sosok wanita berbaju putih yang sedang menyapu lantai gereja. Wanita itu awalnya ketakutan, namun setelah tahu bahwa orang di depannya adalah marinir Amerika, dia langsung menyapanya. Wanita itu adalah seorang biarawati yang bernama Angela. Dia terjebak di pulau setelah berhasil kabur dari kejaran tentara kekaisaran Jepang yang membunuh dan menangkap para misionaris yang sedang menuju Kepulauan Fiji. Angela pun harus bertahan hidup sendirian di sebuah pulau yang sudah tidak berpenghuni. Awalnya pulau ini didiami oleh suku lokal Kepulauan Fiji, namun akhirnya mereka terpaksa meninggalkan pulau setelah pasukan Jepang menghancurkan pemukiman mereka. Angela sebelumnya tinggal berdua bersama pastornya, namun orang itu telah meninggal setelah 4 hari tiba di pulau ini. Sang biarawati pun hanya bisa menunggu keajaiban, berharap pasukan Amerika bisa datang dan menolongnya. Namun, sayang saat itu kepulauan di Pasifik Selatan hampir sepenuhnya dikuasai oleh tentara Jepang. Mendengar hal itu, Allison berjanji untuk membantunya agar bisa keluar dari pulau itu. Dia berencana untuk membuat perahu dari pelampung karet yang telah menyelamatkannya. Beruntungnya, di pulau ini mereka tidak kehabisan stok makanan karena mereka bisa memanfaatkan hasil pertanian yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya yang pergi menyelamatkan diri. Suatu hari, Angela melihat penyu yang sedang berenang di bibir pantai. Allison pun mengajak Angela untuk menangkapnya. Dia ingin mengajarkan sang suster agar bisa berburu untuk bertahan hidup. Dengan alat seadanya, keduanya mulai berlari ke bibir pantai untuk menangkap penyu itu. Dibantu oleh Angela, Allison berhasil menjerat kepala penyu. Namun sayangnya penyu ini menyeret mereka sampai ke tengah laut. Allison pun terpaksa harus menyelam agar bisa menangkapnya. Setelah tertangkap, akhirnya mereka kembali ke daratan untuk menyantap daging penyu itu. Di suatu hari, saat Kopral Allison dan Angela memperbaiki perahu karet, tiba-tiba mereka mendengar pesawat tentara Jepang sedang mengintai di atas langit. Allison khawatir keberadaan mereka diketahui tentara Jepang. Dia pun mengajak Angela untuk bersembunyi di sebuah goa. Namun sepertinya pesawat mengintai Jepang telah melihat keberadaan mereka. Karena esok harinya pulau itu dibombardir tentara Jepang. Setelah pesawat Jepang pergi, Allison mencoba keluar untuk melihat keadaan dan ternyata semuanya sudah hancur. Bukan pemukiman warga saja, namun semua tanaman buah-buahan ikut hancur tak tersisa. Bahkan perahu karet milik Allison pun ikut hancur. Sialnya, di dalam gua keduanya tidak menyimpan bekal makanan. Kondisi ini memaksa Allison berpikir keras untuk mendapat makanan agar mereka bisa bertahan hidup di dalam pulau. Keesokan harinya, satuan kompi tentara Jepang mulai merapat ke bibir pantai. Sepertinya mereka akan menjadikan pulau ini sebagai markasnya. Kedatangan tentara Jepang tentu menjadi masalah baru untuk Allison dan Angela. Allison mengingatkan Angela agar tetap tinggal di dalam goa, sementara dia akan berusaha mencari bekal untuk persediaan makanan. Tentara Jepang yang baru datang langsung menyisir pulau untuk memastikan bahwa tempat ini aman dijadikan markas.
Beruntungnya, mereka tidak menemukan gua tempat persembunyian Allison. Suatu hari, Allison mencoba menangkap ikan di sela batu karang. Namun, tiba-tiba ia kembali dikejutkan dengan kilat lampu senter dari kejauhan. Rupanya, tentara Jepang sedang berpatroli di pinggir pantai. Allison berusaha bersembunyi di balik ombak agar keberadaannya tak diketahui tentara Jepang. Setelah perahu pengintai pergi, Allison segera membawa ikan buruannya ke dalam goa. Namun sayangnya, Angela menolak makan ikan mentah hasil tangkapannya. Allison mencoba merayunya agar memakannya, supaya mereka bisa bertahan sampai bantuan datang. Angela sempat mencicipinya, namun langsung tak tahan dengan bau amis dari daging ikan. Akhirnya, dia memilih untuk tidur, meninggalkan Allison yang sedang lahap memakan daging ikan. Diam-diam, Allison mulai merasa khawatir dengan kesehatan Angela. Dia pun memberanikan diri untuk mencuri makanan dari tentara Jepang. Allison mulai mengendap-endap mendekati barak tentara Jepang, dan akhirnya dia berhasil melewati pos penjagaan. Namun usahanya tidak mudah. Di dalam barak ternyata tentara Jepang masih berkumpul dan berjaga-jaga. Allison pun hanya bisa menunggu waktu yang tepat agar para tentara itu tidak melihatnya. Setelah memastikan kalau tentara Jepang sudah tertidur pulas, Allison akhirnya berhasil membawa sejumlah makanan untuk dibawa kembali ke gua persembunyian. Selain itu, ia juga menyempatkan membawa sebuah sisir sebagai hadiah untuk diberikan kepada Angela. Pagi harinya, Angela bingung melihat bungkusan daun yang dihiasi setangkai bunga. Di balik batu, Allison menunggu reaksi dari Angela saat membuka hadiah pemberiannya. Namun sayangnya, Angela memberitahu Allison kalau dia tidak bisa menyisir rambutnya. Pasalnya, saat disumpah menjadi seorang biarawati, ia diwajibkan memotong rambutnya menjadi pendek. Allison pun menyuruhnya untuk membuangnya saja, namun Angela tetap ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Allison sempat bertanya apakah seorang wanita bisa berhenti menjadi seorang biarawati dan hidup sebagai wanita biasa saja yang bisa menikah dengan seorang laki-laki. Angela pun menjawab kalau sumpah seorang biarawati bukan untuk main-main. Saat ini dia hanya mencintai Tuhannya. Mendengar jawabannya, Allison terlihat sedikit kecewa. Saat tengah asyik mengobrol, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh suara dentuman bom di tengah lautan. Allison pun keluar dari gua untuk melihatnya. Rupanya telah terjadi perang besar di Laut Pasifik antara Angkatan Laut Amerika dan Armada Laut Jepang. Setelah suara dentuman itu hilang, Allison mencoba memeriksa barak tempat peristirahatan tentara Jepang. Mengetahui tentara Jepang telah pergi, Allison mengajak Angela untuk melihat ke dalam rumah. Rupanya, tentara Jepang hanya sementara meninggalkan pulau ini. Semua itu bisa dilihat dari banyaknya persediaan makanan yang masih utuh, disimpan di dalam rumah. Tentu saja, Allison tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencuri makanan. Akhirnya keduanya memutuskan untuk tinggal di rumah bekas markas tentara Jepang. Keduanya duduk santai sambil menikmati indahnya sunset di sore hari. Allison terlihat duduk sambil bernyanyi lagu kesukaannya sementara Angela meluangkan waktunya untuk menjahit pakaiannya. Allison pun dengan berani mengajak Angela untuk menikah dengannya. Melihat ketulusan Allison, Angela pun merasa tersentuh. Namun dengan berat hati ia menolak dan memberi pengertian kepada Allison kalau selama ini seluruh cintanya sudah diberikan kepada Tuhannya. Mendengar jawaban itu, Allison langsung berpura-pura pergi untuk melihat keadaan di sekitar pantai, sementara Angela hanya bisa berkaca-kaca. Saat malam hari, keduanya beristirahat di rumah yang ditinggalkan tentara Jepang. Namun saat akan memasak nasi, tanpa sengaja Angela menemukan satu botol minuman yang disimpan tentara Jepang. Karena asing dengan aromanya, dia pun memberikannya ke Allison. Allison memberitahu kalau minuman yang dipegangnya adalah sake, minuman khas Jepang yang rasanya mirip dengan anggur. Tanpa pikir panjang, Allison mengajak Angela untuk minum bersamanya. Namun karena minumannya beralkohol, Angela menolaknya. Karena hatinya sedang galau, Allison melampiaskannya dengan menghabiskan sake sendirian.
Angela sempat melarangnya, namun Allison sudah terlanjur mabuk. Saat itulah kata-kata tidak sopan mulai keluar dari mulutnya. Allison mengajak Angela untuk berhubungan dengannya. Karena ketakutan, Angela memilih kabur ke dalam hutan. Melihat wanita yang dicintainya menangis, Allison menyesali perbuatannya. Ia pun mencoba mengejarnya. Karena kondisi di luar sedang hujan lebat, Angela akhirnya jatuh pingsan. Allison pun buru-buru menolongnya. Dia kemudian membawa Angela ke dalam gua yang sebelumnya dijadikan tempat persembunyian mereka. Keesokan harinya, tentara Jepang sudah kembali merapat ke pantai. Sementara di dalam gua kondisi Angela semakin parah. Allison pun nekat kembali mencuri ke dalam barak tentara Jepang agar bisa menemukan kain untuk menghangatkan tubuh Angela. Namun aksinya kali ini ketahuan oleh salah satu tentara Jepang yang memergokinya. Allison terpaksa membekap dan menghabisinya. Setelah memastikan pria itu tewas, dia membuang mayatnya di celah batu karang. Allison akhirnya berhasil mencuri beberapa makanan dan selimut untuk Angela. Saat terbangun, Angela tampak kaget melihat kain yang menutup badannya. Allison mencoba menjelaskan semuanya. Dia pun meminta maaf karena gara-gara dirinya Angela sampai jatuh sakit. Namun masalah kembali datang saat pasukan Jepang menemukan mayat temannya yang dibunuh oleh Allison. Sang komandan menyuruh prajuritnya untuk membakar dan menyisir ke dalam pulau. Untungnya, tentara Jepang tak bisa menemukan persembunyian mereka. Dan di siang harinya, Allison mendengar suara puluhan pesawat menjatuhkan bom di sekitar pulau. Allison berlari keluar untuk melihatnya. Ia pun menari kegirangan setelah melihat puluhan pesawat melintas di atas langit. Ternyata yang datang adalah pesawat tempur Amerika yang sebelumnya berhasil mengalahkan Jepang di Laut Pasifik. Setelah tentara Jepang hancur dibombardir pasukan Amerika, Allison dan Angela mulai bingung dengan keputusan masing-masing. Angela sebenarnya ingin berada di dekat Allison, sementara Allison berharap Angela mengurungkan niatnya untuk mengambil sumpah terakhirnya sebagai biarawati. Untuk terakhir kalinya, Allison menyatakan niat tulusnya untuk mengajak Angela menikah dengannya. Namun sekali lagi, sambil menangis, Angela dengan tegas menolaknya. Dia sudah berjanji tidak akan melanggar sumpahnya. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, Allison akhirnya memutuskan untuk kembali bertempur melawan pasukan Jepang. Dia pun mencoba merusak meriam-meriam Jepang yang disembunyikan di pulau tersebut. Bahunya sempat terluka. Namun, akhirnya Allison berhasil menonaktifkan semua meriam Jepang agar tak sampai menghancurkan pasukan Amerika. Akhirnya pasukan Amerika mulai mendarat di pulau tersebut dan menolong Allison beserta Angela. Angela akhirnya bisa kembali ke negaranya dan melanjutkan pengabdiannya di sebuah biara. Sementara Allison telah kembali ke kesatuannya dan film pun berakhir. Oke, segitu dulu aja alur film kali ini. Sampai jumpa di video alur film selanjutnya.